Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan mempresentasikan evaluasi pelatihan OBS bagi instruktur BBPVP Medan. Nah, pada awal ini tujuan pelatihan ada 4 poin. Yang pertama itu menyusun materi pelatihan digital berbasis video interaktif yang relevan dengan pendekatan PBL. Kemudian meningkatkan kapasitas SDM pelatihan, instruktur atau pengelola dalam memanfaatkan aplikasi OBS untuk produksi konten pembelajaran digital. Kemudian tujuannya mendukung efektivitas pelatihan vokasi berbasis platform e-training sesuai standar Ditjen Bina Lapotas. Dan yang terakhir, menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses secara daring, secara mandiri oleh peserta pelatihan. Dan tujuan pelatihan ini saya ambil dan bersumber dari TOR BIMTEK sebelumnya yang sudah di-share. Kemudian selanjutnya ringkasan kegiatan pelatihan. Jadi BBPVP Medan pertama kali pelatihan OBS itu di hari Jumat di tanggal 9 Mei ya, via Zoom. Waktu itu diikuti oleh beberapa instruktur yang ditunjuk untuk mengikuti kegiatan ini. Dan kemudian di tanggal 21 Mei hari Rabu di situ rapat tindak lanjut. Jadi beberapa peserta menunjukkan hasil demonya. Salah satunya waktu itu saya juga menampilkan. Kemudian dari Balai Medan itu sekitar 9 instruktur yang menjadi peserta di pelatihan OBS ini. Dan materinya yang diberikan mulai dari pengenalan OBS, setting perangkat, hingga penggunaan virtual kamera. Selanjutnya pemanfaatan saat ini. Nah, beberapa instruktur telah memakai OBS untuk pelatihan online dan digital. Tapi masih banyak juga yang masih belum memakai atau menggunakan karena masih nyaman dengan menggunakan Zoom ya. Biasanya masih via Zoom atau Google Meet, itu yang terjadi di balai sekarang. Kemudian mungkin kendala yang kami hadapi di instruktur-instruktur ini, yang pertama dari segi teknis, banyak dari instruktur spesifikasi laptopnya belum memadai, baik itu laptop pribadi ataupun PC atau laptop yang dari balai, dari kantor, itu lemot, nge-lag, dan bisa error saat merekam. Kemudian beberapa juga OBS itu tidak stabil karena juga ada beberapa instruktur yang mengalami crash. Itu kendala secara teknis. Kemudian untuk SDM-nya masih perlu pembiasaan karena antarmuka OBS ini cukup kompleks. Belum semua instruktur terbiasa juga membuat konten digital yang biasanya membuat PDF atau PowerPoint, tapi karena ini bentuknya digital seperti video, mungkin butuh waktu dan butuh pembiasaan. Kemudian kendala dari segi kebutuhan pendukung, ya kita juga butuh seperti mic ya dan webcam atau kamera eksternal. Contohnya juga di OBS saya ini juga kameranya masih cukup ya, yang penting kelihatan lah gitu. Kalau dibilang jelas juga belum terlalu jelas. Jadi juga butuh ruangan studio mungkin bisa lebih privacy, karena cukup terganggu jika ada suara-suara yang tidak diinginkan. Jadi nanti ada noise di dalam perekaman, jadi tidak fokus. Nah, itu kendala-kendala yang dihadapi. Kemudian usulan tindak lanjut yang kami harapkan, mungkin ada pelatihan lanjutan OBS intermediate ya, lebih fokus
dan bisa tatap muka. Jadi para instruktur yang belum mengerti atau belum paham bisa bertanya langsung, bisa praktek langsung dengan narasumber. Kemudian mungkin ada pendampingan pembuatan konten, tiap program pelatihan itu seperti apa, dan tentunya penyediaan alat bantu produksi juga ini juga bisa kami harapkan bisa diusulkan juga seperti mic, webcam, dan ring light agar materi konten videonya di OBS lebih maksimal. Ya, itu kurang lebihnya Bapak Ibu. Mungkin jika ada pertanyaan atau komentar terkait evaluasi tindak lanjut pelatihan OBS ini, silahkan. Dari saya mungkin sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.